Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita akan membahas satu hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu perihal santet. Jadi santet itu adalah bahasa Jawa, Mbak Nggih. Di setiap daerah itu beda untuk namanya teman-teman. Jadi di setiap daerah penyebutan santet itu beda. Ada yang menyebutnya tenung, duduk, dan lain sebagainya. Saya nggak hafal, Mbak. Ciri-ciri santet yaitu perbuatan yang menyakiti orang lain dengan kesengajaan, mungkin sama adanya, cuma dengan nama yang berbeda. Jadi memang mayoritas itu orang-orang benci sekali dengan kata-kata santet, Mbah. Padahal mereka tidak tahu bahwa santet itu juga ada nama-nama lain gitu ya. Jadi kalau disebutkan dengan nama-nama yang lain mereka nggak benci. Hari ini kita akan membahas apa sih yang namanya santet itu, penjelasannya secara luas, penjelasannya secara jelas itu apa. Kemudian apakah santet itu ada dan bagaimanakah adanya santet. Apakah kita ada yang isu-isu yang katanya harus menggunakan darah menstruasi wanita, harus menggunakan perantara seperti boneka, harus menggunakan jarum, harus menggunakan yang lain-lain. Apakah kita bisa melakukan santet tanpa menggunakan barang-barang tersebut, dan bagaimana cara kita menghindarinya? Karena biar bagaimanapun Mbak Gendil ini kan juga terlahir dari keluarga sesepuh bini sepuh. Jadi pasti pengalamannya luas sekali, apalagi beliau itu mendengarkan perihal kasepuan maupun hal mistik seperti ini tuh sejak dari kecil, dari kakeknya. Sehingga teman-teman kita akan bahas berdasarkan pengalaman dari Mbah Gendil Jopomontro. Meskipun beliau ini tidak bisa menyantet, tapi beliau pasti memiliki ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman, dikarenakan Mbah Gendil juga pernah praktek di daerah Sumatera, Mbak. Sumatera, Kalimantan, bahkan di Banyuwangi pun beliau pernah buka praktek di sana selama 2 tahun. Dan di daerah-daerah terdekat seperti Tulungagung, Blitar, Kediri juga pernah dijajaki oleh Mbah Gendil Jopomontro. Kita tidak mau pamer, kita tidak mau menggurui, melainkan kita mau sekedar berbagi pengalaman teman-teman. Jadi barangkali teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi langsung saja, Mbah, pembahasan kita ini request dari banyak sekali teman yang WA kepada saya untuk membahas kembali perihal santet. Karena kan kita pernah membahas di sesi yang sebelumnya, Mbah. Karena kalau draft dari live seperti ini kan nggak bisa diulang-ulang, berbeda dengan video VT. Jadi langsung saja, Mbak, apa sih, Mbak, yang dinamakan santet? Kemudian namanya apa aja dan bentuknya seperti apa, serta nanti yang terakhir bagaimana cara kita untuk menghindari agar kita tidak terkena hal-hal yang seperti itu, Mbak. Di dalam dunia ini telah diciptakan dari tumbuhan, hewan, setan, jin, manusia, dan alam semesta. Sehingga tentu di dalam ciptaan itu, setiap ciptaan akan berdampingan dengan ciptaan yang lain. Contoh misalkan manusia akan berdekatan atau berdampingan dengan hewan. Bukti nyata manusia beternak sapi, ayam, kucing, anjing, dan sebagainya. Kemudian ciptaan Tuhan yang bersifat tumbuh-tumbuhan, ternyata manusia juga bercocok tanam, baik di kebun, di persawahan, dan sebagainya. Artinya manusia juga tidak akan bisa lepas daripada tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang mana kita bisa makan saja, kita juga
mengharapkan pada jasa-jasa para petani, misalkan menanam jagung, terong, kedelai, padi dan sebagainya. Artinya manusia tidak bisa lepas dengan ciptaan Tuhan yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian manusia juga tidak bisa lepas daripada ciptaan Tuhan seperti alam semesta, misalkan seperti matahari, bulan, samudra, gunung, udara, tanah dan sebagainya. Sehingga dengan ciptaan itu manusia selalu berjejeran dan berdekatan. Juga ditambah dengan ciptaannya Tuhan yang bersifat bangsa halus, seperti kalau orang Jawa disebut bangsa dedemit atau bangsa memedi, atau dalam kata-kata agama kita dikatakan iblis, teman-teman. Iblis atau jin ataupun setan. Sehingga ciptaan tersebut semua adalah bersumber dari Sang Pencipta alam. Pertanyaannya, kenapa kalau Tuhan inginnya harus dipersembahkan dengan cara baik-baik? Artinya Allah atau Tuhan itu menginginkan hambanya itu baik. Kalau Allah menciptakan hambanya ingin baik, kenapa Allah menciptakan setan? Mestinya kalau Allah menginginkan manusia agar baik di muka bumi ini, atau ciptaannya itu baik-baik semua, sehingga semestinya Tuhan tidak menciptakan iblis, tidak menciptakan setan, tidak menciptakan jin. Dan kenapakah bahwa banyak sekali hewan-hewan yang melata, yang membawa racun-racun yang bisa membunuh orang? Kenapa Tuhan menciptakan hewan-hewan yang tidak berguna dan akhirnya menyengsarakan dan menyakiti kepada orang? Kenapa diciptakan hewan yang berbisa, diciptakan jin dan setan, dan diciptakan orang baik dan orang buruk? Kenapa? Padahal Tuhan menginginkan umatnya itu baik semua. Tapi kenyataan Tuhan menciptakan yang tidak baik, seperti maling, seperti jin, setan, ular berbisa. Itu kan bersifat kejahatan-kejahatan yang merugikan kepada manusia-manusia. Sehingga disinilah teman-teman bahwa apa yang diciptakan Tuhan semuanya itu tentu Tuhan menghendaki bahwa di dunia ini harus ada kebaikan, harus ada keburukan, ada satria, ada murka, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada kebaikan dan serta ada kejahatan, ada kesengsaraan dan ada kemuliaan. Sehingga disinilah letaknya bahwa di dunia ini harus lengkapnya harus beraneka ragam atau majemuk atau bermacam-macam. Sehingga kita kadang-kadang sebagai manusia, kita yang tidak sadar dan kita tidak paham, seperti halnya manusia saja diciptakan yang berbeda-beda, baik wajahnya, rupanya, sifatnya, kelakuannya, tempat tinggalnya, karakternya selalu berbeda-beda, termasuk keyakinannya. Sehingga banyak manusia yang punya keyakinan berbeda, sehingga mereka kadang inginnya bahwa semua golongan, semua umat itu hanya satu keyakinan. Padahal yang namanya manusia itu punya pendapat sendiri-sendiri yang mungkin tidak bisa untuk disamakan dengan pendapat yang lain. Makanya di negara kita juga ada banyak 6 agama, karena manusia punya pilihan, manusia memiliki perbedaan-perbedaan. Sehingga kita kembali kepada titik permasalahan yang ditemakan oleh Mbak Lulu tadi, yaitu tentang masalah santet. Kenapa Mbak Lulu mengambil dengan istilah santet? Karena tentang santet adalah merupakan sesuatu yang sulit untuk dibuka, sesuatu yang tidak pantas, tidak layak diceritakan di tempat-tempat tertentu. Misalkan di warung menceritakan santet juga tidak baik, misalkan di masjid menceritakan santet juga tidak baik, di tempatnya orang pesta menceritakan santet juga tidak baik, di rumahnya orang duka menceritakan santet juga tidak baik, menceritakan di rumah sakit juga tidak baik. Enggak, kata-kata santet itu apabila diceritakan di tempat-tempat manapun tetap menimbulkan aroma-aroma yang kurang baik. Sehingga akhirnya dengan keterbatasan atau kerahasiaan daripada santet, makanya kadang-kadang kita semua tidak begitu luas untuk mempelajari tentang bendara dan kata-kata atau kawruh ilmu santet. Makanya kita berusaha untuk membeberkan, barangkali ada fungsi dan ada faedahnya yang mana kita punya pengalaman, sehingga kita akan mudah berhati-hati dan kita akan waspada, serta kita agar terselamat daripada serangan-serangan dalam bentuk bangsa halus. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu, apakah santet itu ada atau tidak? Sepengetahuan saya santet itu ada, karena kita pun sering terjadi merasakan dan sering mendapatkan kiriman.
Pada saat saya masih kecil sekitar kelas 5 SD, Iya. saya sudah ditugaskan oleh kakek saya untuk merumput karena kakek juga punya jaran, Oke. termasuk dokar itu, Iya. dan memiliki sapi, sehingga kegiatan saya bersama pembantunya merumput, mencari sukat. Setelah hujan kami pulang, kami kehujanan teman-teman. Oke. Kami kehujanan, terus kemudian kita salin pakaian, itu sekitar sudah mulai ngancik ke maghrib atau setelah maghrib, terus kemudian kita mandi, setelah mandi kita berganti pakaian, terus sama nenek saya disuruh untuk makan. Oke. Saya teringat itu sayurnya terong teman-teman, Oke. sayurnya terong, terus lawe geri gitu. Terus Oke. saya mengambil makan gitu. Dulu kita makan itu kan tidak pakai sendok Mbak Lulu, Pakai kita tangan langsung ya? muluk bahasa Jawa. Oke. Seketika saya muluk sekitar 2 atau 30-an, terus piring saya itu kejatuhan bungkusan. Iya. Bungkusannya hanya sederhana sekali, Itu dari atas kan Mbak? dari atas dibungkus dengan kertas buku tulis ya teman-teman. Oke. Hanya sederhana bukunya, buku tulis itu. Saya menyangga seperti ini. Makan saya di depan pawunan sambil api-api, kan saya kedinginan tuh. Oke. Makan masih 30-an, langsung dari atas, dari gendeng itu plok jatuh. Tapi itu gendengnya nggak pecah nggak apa-apa? enggak, gendengnya nggak pecah, tapi lurus dari atas ke bawah Oke. ke piring saya gitu. Oke. Saya kan terkejut pas itu, waduh saya terkejut gitu, udah apa ini? Terus kemudian kan nenek saya di sebelah saya gitu. Iya. Nenek saya pas menginang gitu, hingga saya tanya, "Mbok, ini apa, Mbok?" "Apa? Iki nang piringku." "Apa? Iki jeblok dhuwur." Bisa kan ini kalau sama nenek saya dibuka, kemudian diperlihatkan kepada pembantunya yang lain, termasuk anak-anak Simbok, bahwa saya barusan kejatuhan bungkusan. Ternyata di dalam bungkusan itu apa teman-teman? Ada itu menyanjang digerus, kemudian ada kembang, terus ada jarum, dom, ada lagi paku, ada lagi silet, terus seperti besi itu dikerok teman-teman. Iya. Kerokan besi-besi itu, lancip-lancip itu, kemudian dibungkus rapat itu. Sehingga seketika itu untuk nasi saya itu disuruh untuk membuang ke pawunan, kan pawunannya masih menyala panas. Iya, jadi nggak boleh diteruskan makanya Mbak. Makanya dibuang saja ke pawunan, dibakar gitu. Terus kemudian bungkusan itu ditunjukkan kepada kakek saya yang ada di rumah gitu. Terus saya ditunjukkan kepada kakek saya, wah ini santet ini kiriman ini. Langsung seketika itu sama kakek dibawa ke belakang rumah, itu santet itu dibakar. Sama kakek saya dibakar, kemudian kakek saya juga membaca doa-doa untuk mengembalikan dalam bentuk itu teman-teman. Itu nyata bahwa saya pernah kejatuhan. Tahun berapa itu Mbak? Itu ya saya kelas 5 SD, tinggal menghitung saja itu 88 saya lulus dari SMA, ya sekitar paling ya sekitar tahun 70 berapa itu. Itu pernah terjadi. Setelah itu ada lagi ada suara setiap malam seperti mercon di atas genteng. Itu setelah kejadian itu? Ya, setelah berapa bulannya atau berapa minggunya, terus meletus terus. Tapi sebelum itu kan sering kakek nenek saya itu mendapat kiriman-kiriman seperti itu. Sering sekali. Terus kemudian ada lagi di pekarangan itu juga ada bekas-bekas tanah yang digali setelah didukir atau setelah digali lah. Itu ada bungkusan seperti pocongan-pocongan itu. Jadi sehingga jaran-jaran atau sawatan-sawatan atau yang diletakkan di area rumah kami sangat banyak sekali. Tapi nggak terjadi apa-apa mungkin? Ya pernah masuk satu kali itu tidak terbongkar, itu ternyata ada bingkisan yang diletakkan di belakang rumah. Itu keluarga kita bertengkar teman-teman sampai sama-sama bawa benda tajam. Itu keadaan 3 hari panas, terus akhirnya dari adiknya bapak saya itu bertengkar hingga membawa arit gitu. Tapi akhirnya tidak terjadi apa-apa. Setelah bertengkar siangnya, terus ke belakang itu pembantu daripada mbah saya namanya Toyo itu dia menemukan, yaitu barusan dipendem di belakang kandang sapi, ternyata itu ada kendil yang isinya juga sama.
seperti beling, silet dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk daripada kiriman-kiriman. Kalau itu tidak dikirimkan secara langsung, itu diri orang yang meletakkan, Mbak. Iya. Jadi kalau yang saya alami itu kan memang berasal dari atas ke bawah itu. Iya. Terus kemudian pernah saya di Tulungagung buka praktek di Kalidawir, teman-teman. Iya. Kita ketepatan memiliki pasien dan ada tamu-tamu tetangga itu. Kita di ruang tamu, dan ruang tamu itu temboknya tertutup, tidak ada yang terbuka. Tiba-tiba dari belakang saya itu langsung seperti dihantam bungkusan yang besar sekali, buok itu, terus akhirnya sampai terseret sampai 3 meter. Tapi nggak mengenai siapa-siapa, Mas? Jangan ini siapa-siapa. Setelah itu kan semua orang yang bercakap-cakap di situ kan terkejut semua. Jadi saksinya banyak, Bang. Banyak. Apa itu? Semua itu. Akhirnya sontak Pak Sukamto saya suruh untuk mengambil. Setelah diambil, ternyata mori yang basah seperti di celupnya peceren, seperti ada lumpur-lumpurnya. Itu setelah saya buka, isinya juga sama saja. Paku yang namanya paku hidup, pakunya pendek-pendek. Yang paling kecil itu banyak sekali itu, hampir segenggam. Itu kondisinya pakunya itu baru nayang, terus kemudian seperti kecampuran tanah, mungkin tanah kuburan apa kita tidak tahu. Juga kembang, paku, silet, dan banyak lagi ragam-ragam yang seperti perabot-perabot untuk menyantet. Seketika itu pandangan dari tetangga saya supaya untuk dibakar, kemudian tetap saya bakar. Terus kemudian setelah dibakar, kemudian malamnya saya langsung untuk menancapkan doa-doa, dan kita tidak mengembalikan, cuma kita memagari kepada rumah kita dan keluarga kita. Tapi Arkanjah juga selamat, tapi juga saya tutup dengan selamatan gitu, pakai selamatan agar kita selamat, kita pakai putih mulus itu, kasih selamatan agar kita selamat itu. Itu banyak sekali kejadian. Justru kita malah pada saat praktek di Banyuwangi selama 2 tahunan itu, kalau di kota Banyuwangi itu kan sensitif sekali, terkenal sekali bahwa Banyuwangi itu daerah santet. Tapi kenyataannya kita itu sampai memasukkan iklan di siaran radio, ada. Ingat Mbak itu radionya apa aja ingatnya? Gema Purwa, radio kayak ini terkenal sekali. Ini apabila didengarkan oleh saudara kita di Banyuwangi, maka mungkin akan tahu gitu, Mbak. Radionya Gema Purwa, dengan yang satunya radio Kendedes, yang satunya saya lupa. Pokoknya 3 radio saya siarkan sebagai sesepuh yang buka praktek di wilayah Banyuwangi. Karena kita buka praktek, kalau kita tidak menyiarkan dengan nama kita akan lama gitu. Itu juga Mbah Kendel Jopomotro. Sama, namanya Mbah Kendel Jopomotro dari kota Tulungagung gitu. Itu tahun berapa, Bang? Jadi sekitar tahun 2006 deh itu. 2006. Tahun 2006 saya sudah buka praktek, yaitu kasepuan di daerah Banyuwangi. Tapi kita selama 2 tahun di Banyuwangi itu tidak ada serangan apapun, baik-baik saja, dan kita bermasyarakat dengan baik sekali, dan kita juga disambut dengan baik sekali. Seperti justru kita itu malah mengenal dunia santet malah di Tulungagung gitu. Di Kediri juga pernah kita sempat sakit beberapa minggu itu, teman-teman. Tapi kita tidak mengerti kalau itu kiriman itu. Ada hampir 1 bulan lah kita jatuh sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya pada waktu malam, terus kemudian saya curiga, kan yang diserang kan penyakit mah, Mbak. Mah kronis. Kok diobatkan kemari kok tidak sembuh-sembuh, kasih jamu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya mengadakan ritual sendiri. Setelah ritual saya perintahkan kepada istri saya, kemudian jam 12 kita menuju ke WC ingin berak. Ternyata di situ ada suara laki-laki yang suara itu bilang, kalau kamu sakit sembuhkan dengan minyak kelapa. Pada waktu jam 3 malam kita membuatkan minyak kelapa, yaitu kita memarut, ambil, kemudian kita bikin santan kita goreng menjadikan minyak kelapa dan blundunya. Setelah itu minyak saya minum dan blundunya juga saya makan. Hanya berkisar 2 jam saja kita sudah bisa berdiri dan kita bisa membuka pintu. Dulunya berangkang saja sakit itu. Ternyata itu adalah serangan bentuk-bentuk santet, tapi yang digambarkan, yang disurat adalah ulu hati dan lambung.
Jadi yang namanya santet itu nggak cuma bersifat paku, Ya. besi kayak gitu Bang ya? Tidak. Kalau kita bisa mengklarifikasi, itu namanya santet itu kan hanya sebutan yang mudah disebut toh. Iya. Ya, banyak sekali dari kata santet, teluh, kuno, duduk, itu kan macam-macamnya. Tapi sama aja Bang. Jengges itu juga sama saja, itu juga Nggih. sebatas bentuk-bentuk kiriman atau amalan-amalan mantra yang dibubuhi dengan tindakan-tindakan untuk menyakiti orang atau membunuh orang. Sehingga kalau kita bisa meluas teman-teman, yang namanya bisa kita pikir secara meluas bahwa yang namanya santet adalah merupakan yaitu pekerjaan orang atau keahlian orang yang disengaja yaitu untuk mengirimkan ke salah satu orang dalam bentuk kiriman, hingga dengan adanya santet itu artinya sesuatu hal yang ditujukan kepada orang untuk menyakiti orang. Nggih. Intinya merupakan sesuatu amalan atau ritual atau bacaan doa atau mantra yang dikirimkan kepada orang atau target, kemudian agar target itu bisa sakit atau bisa mati. Itu bentuk-bentuknya kiriman. Terus kemudian di dalam bentuk-bentuk kiriman itu juga ada amalan-amalan yang mengundang atau yang memanggil dengan bentuk perewangan gitu loh. Nggih. Sehingga setiap orang mempelajari ilmu santet itu pasti punya perewangan yang bisa dipanggil. Apabila dipanggil, mereka datang diperintahkan untuk membawa barang ini antarkan ke sana. Makanya santet itu kalau mental itu barangnya akan kamanungsan. Jadi apabila kita menyantet orang, orangnya sakti, maka santet yang kita kirimkan akan kamanungsan, jatuh bisa dilihat oleh mata. Tapi apabila kiriman santet kita itu bisa masuk ke tubuhnya target, maka itu langsung hilang, masuk ke tubuhnya mereka. Sehingga apabila kita menemukan barang-barang berbentuk buntelan bungkusan dan ada suara mercon dan sebagainya, itu justru malah gagal. Nggih. Kalau yang tidak gagal, tahu-tahu mereka kesakitan. Nah, untuk santet artinya merupakan hal-hal atau sesuatu yang bisa untuk mencelakai orang dalam bidang pengiriman. Tapi yang namanya pengiriman hal-hal yang jelek atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang berdosa itu macamnya banyak teman-teman. Sehingga ada pengiriman santet yang berbentuk kita minta perewangan, bantuan perewangan. Ada lagi ya kiriman-kiriman yang berbentuk yaitu misalkan jin-jin yang ada di dalam ilmu tersebut atau jin-jin yang berkeliaran. Sehingga ada orang yang belajar santet itu membaca mantra dan itu ada namanya jin atau namanya perewangan disebut, mereka diperintah untuk mengirimkan. Ada lagi mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu santet tapi mereka senang kepada ritual santet, itu akhirnya sama. Ya. Ya, ada yang berguru kepada guru santet, misalkan kalau sambang, rombok kecruk dan sebagainya. Itu nanti akan diberikan oleh sang guru, di tata caranya dikasih tahu, nanti seperti ini, seperti caranya seperti ini, dikasih tahu sama gurunya gitu loh. Tapi juga ada berbagai orang yang mereka akan membeli santet, mereka merasa kemahalan, terus mereka juga mempunyai inisiatif untuk mengirimkan sesuatu hal yang menyakitkan kepada orang. Misalkan ada orang yang bersaudara, misalkan 5, kemudian yang satu itu tidak dikasih warisan, akhirnya yang satu merasa disakiti, akhirnya yang satu tadi akan menyantet kepada saudaranya 4. Itu ada yang mereka tanpa pakai santet, mereka hanya pakai halusinasi dan pakai tata cara yang bukan ajaran dari guru santet. Mereka misalkan pergi ke salah satu makam, mereka menggambar target, kemudian diping pakai spidol merah, masukkan ke dalam kuburan yang baru, terus kemudian tinggal menunggu saja, itu bisa terjadi, target akan kesakitan. Jadi banyak sekali ragam-ragam ilmu-ilmu pengiriman yang tidak diciptakan oleh pakar-pakar ahli santet gitu loh. Artinya ilmu untuk mengirimkan kejahatan atau ilmu untuk mengirimkan sesuatu yang mencelakakan orang itu tidak harus pakai santet, tidak harus pakai jengges, tidak harus pakai kolosambang, tidak harus pakai misalkan ragam-ragam santet yang lain. Mereka juga bisa memakai tata cara yang tidak diajarkan kepada siapapun. Yang biasanya kan pakai boneka, pakai dom jarum seperti itu. Tapi juga ada segolongan orang yang mereka memang senang
kepada yaitu dalam bentuk ilmu kehitaman, ilmu black magic, ilmu-ilmu yang setan-setanan. Akhirnya walaupun mereka tidak diajari salah satu guru untuk menyantet, mereka bisa untuk mengarang atau mengalusinasi dengan cara-cara santet mereka diri sendiri, dengan cara-cara santet yang tidak berguru, tapi apabila diyakinkan, dan itu juga bisa terjadi akan mencelakakan orang, teman-teman. Sehingga banyak sekali itu kita mendapatkan kesaksian dari teman-teman kita yang mereka memang membalas dengan kejahatannya, mereka yang balas dendam. Ada lagi orang yang tidak punya pengalaman santet sama sekali. Mereka masuk ke dalam kuburan dan mereka membawa ayam, kemudian ayamnya tadi langsung disembelih sendirian. Jadi biasanya nyembelih ayam kan 2 orang, Pak. Iya. Itu sendirian. Jadi kakinya dibondo, terus wiwinya juga dibondo, kemudian diinjak langsung dipotong lehernya, ser. Iya. Ya, pada memotong dia membayangkan yang dipotong adalah target. Itu saja juga bisa berhasil, teman-teman. Padahal itu mereka tidak berguru kepada guru santet. Ini tanpa amalan Tanpa apa-apa. amalan apapun. Itu. Mereka hanya ritualnya hanya di alam kubur. Lah kita yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa target juga akhirnya meninggal? Iya. Apakah mereka itu dibantu oleh arwah atau roh? Apakah mereka dibantu oleh jin-jin yang ada di dalam kubur itu? Apakah dibantu bangsa korin-korin? Padahal itu terapinya kepada kuburan-kuburan yang baru. Iya. Apalagi kuburannya orang kendat, kuburan orang kecelakaan, kuburannya orang yang melahirkan, yang mereka keguguran, atau mereka misalkan waktu hamil 9 bulan mereka kecelakaan terus mati. Akhirnya kuburan-kuburan yang baru itu dimanfaatkan kepada orang-orang yang memiliki kejahatan. Ritualnya nanti di kuburan situ banyak sekali, seperti saya ceritakan, tidak sabuneka menggambar target, kemudian di ping spidol merah masukkan kepada tanah kuburan, yaitu diunduk-undukan. Itu di makamnya. Iya, di makam di tengah-tengah itu masukkan saja. Itu mereka hanya menyebut ingin membunuh target ini saja, yang sana nanti dalam jangka lawas inggale atau panjang dan tidaknya nanti pasti target akan kena. Biasanya waktunya berapa bulan atau berapa hari? Tidak tentu, kadang-kadang langsung dan tidak langsung. Yang langsung kadang-kadang seketika ritual besoknya langsung sakit. Terus ritual sekarang mungkin 1 bulan atau 3 bulan baru mereka bisa kena. Jadi yang saya ceritakan di sini itu maksud saya, yang namanya santet itu kan mengirimkan sesuatu kepada target. Iya. Ya santet, jengges, tenung, kemudian guno, duduk, terus kemudian jenis-jenis seperti beduk segoro dan sebagainya, itu kan harus berguru tuh, Mbak. Iya. Kalau kita menyantet orang tidak mengguru, kita jengges orang tidak mengguru, kan tidak akan bisa mengirimkan. Iya. Karena yang namanya santet yang beneran itu benar-benar terbang, teman-teman. Iya. Misalkan kita wajan atau pacul atau paku, kemudian kita letakkan sebuah tempat, langsung nanti dibuang langsung hilang. Iya. Ada lagi yang hanya disebul saja langsung mencolot hilang. Pun juga kenal pada orang seperti itu, tapi mereka sudah meninggal itu. Punya yaitu santet dengan nama Rogo Kecuk. Ketika mereka cangkul saja dilepaskan garane, langsung diuncal itu disawat, itu saja masuk kepada perutnya orang itu. Tapi pakai perintah seperti bentuk-bentuk jin atau setan atau perewangan gitu loh. Kalau dia hanya mantra saja tidak bisa terkirim, teman-teman. Itu memang namanya jin juga tahu, wajahnya jin juga tahu, dan mereka sudah berjanji mengabdi kepada manusia dalam tanda kutip untuk khusus ilmu mantra yang bersifat yaitu santet atau jengges. Dan di samping ada ajaran-ajaran santet yang diajarkan oleh gurunya, kemudian ada lagi ilmu-ilmu santet yang awut-awutan yang tidak ada guru, dan mereka mempercayai bahwa teorinya atau gagasannya dia atau kiat-kiatnya dia itu pasti terkabulkan. Banyak sekali tata cara yang dilakukan mereka. Rata-rata ya di tempat-tempat yang bentuk-bentuk sakral itu, Mbak. Sehingga ternyata banyak sekali, misalkan hanya pakai menggambar orang saja dibakar itu juga bisa. Pokoknya banyak sekali. Atau pakai rambutnya orang, pakaian orang, itu juga bisa dilaksanakan ilmu penyandetan. Sehingga terus yang menjadi pertanyaan kita, saya pernah dengar itu
katanya meskipun tidak tahu namanya, tidak tahu wajahnya, tidak tahu orangnya, itu bisa disantet tanpa menggunakan nama, wajah, foto. Itu gimana Mbak itu? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya? bisa. Jadi nyantet itu harus, kalau tidak punya foto ya namanya sama alamatnya saja. Ya, meskipun nggak tahu orangnya nggak apa-apa Nggak itu. apa-apa. Misalkan nggak, rupanya nggak tahu, fotonya nggak ada, mereka hanya tahu namanya, kemudian RT-nya berapa, rumah menghadap ke kemana, mereka saudaranya berapa, terus mereka cirinya apa, mereka di rumahnya tiap hari apa, jam apa, pekerjaannya apa, itu dilaporkan kepada praktisi, langsung nanti dia dikirimkan. Iya. Malah kadang-kadang kan ada tuh salah kirim tuh Mbak. Iya. Yang dikirimkan orang tuanya malah kena anaknya. Iya. Yang dikirimkan anaknya kena tetangganya. Itu kan karena ya itu karena tidak jelas daripada pengiriman. Oh gitu. iya. Kirimannya nyasar. Misalkan kita mengirimkan rekening atau beli pulsa, kalau nomornya keliru kan masuk kepada nomor lain Mbak. Iya. Nah, sehingga apabila persyaratan untuk mengirimkan santet itu setidaknya kalau tidak tahu wajahnya, sehingga harus alamatnya jelas sekali. Iya. Umurnya saja harus diketahui itu. Iya. Jadi usianya, nama lengkapnya sama alamat Ya, lengkapnya Mbak misalkan ya? apabila alamatnya tidak jelas, hanya pakai foto saja dan desainnya, itu ya bisa masuk itu. Iya. Foto sama desain juga bisa masuk itu. Sehingga disinilah kalau di daerah sini teman-teman, kalau di daerah Blitar, sekitar Nganjuk, Kediri itu sekarang loh ya, sekarang sudah tidak dengar dan tidak pernah tahu saya Iya. praktisi yang bisa nyantet. Iya. Setahu saya ya pokoknya Tulungagung, Belek, terus kemudian Kediri, Blitar, Malang, itu Nganjuk, itu jarang-jarang ada orang yang bisa menyantet. Itu memang sulit ngoten atau gimana Ya Mbak? mungkin sekarang sudah mulai yang ahli-ahli nyantet sudah meninggal Mbak. Oh iya. Karena orang-orang yang belajar santet orang-orang dulu. Nggih. Ya, kalau dulu misalkan umur 70 kalau sudah meninggal. Iya. 60 sudah meninggal. Jadi banyak generasi-generasinya atau orang-orang dulu yang memiliki ilmu kapasitas menyantet, mereka pada meninggal semua. Tinggal anak-anaknya itu nggak mungkin mau belajar itu. Iya. Kalau tahu anaknya tahu, kalau bapaknya tukang nyantet itu tahu, tapi tahu dia nggak mau diberikan ilmunya. Banyak sekali tokoh-tokoh teman-teman saudara kita, ada orang yang bisa menyantet, orang tuanya hanya bilang, kamu nggak usah belajar santet. Kalau saya meninggal nanti di mulut saya ada untuk, gitu lah, ada busa, itu bisa kamu sedot langsung kamu pinter seperti saya. Tapi ternyata juga anaknya nggak mau gitu. Iya. Karena nggak mau, karena orang-orang sekarang sudah mengerti bahwa perbuatan santet itu akan merugikan siapapun dan mereka akan menghalangi apabila kita mati besok gitu loh. Iya. Sehingga di sini jangan khawatir teman-teman, sehingga bulbul kita santet, bulbul kita santet, kemudian di media-media, di konten-konten santet. Ini kan santet seperti membudaya gitu. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu Mbak, ada pasien jenengan dari Kalimantan yang saudaranya ada di Jawa Timur, bagian timur, itu kan menyatakan bahwa dia itu sakit di bagian kelaminnya sampai kelaminnya habis. Dia tuh ngeyel kalau itu terkena santet, padahal jenengan kan sudah mengatakan ini bukan santet Mas, ini itu penyakit medis kan gitu Mbak. Ya kan mereka ngengkel, tolong Mbak untuk bisa disembuhkan, ada orang Kalimantan kena santet. Mereka belum menunjukkan tentang kelaminnya Mbak. Iya. Hanya mengatakan mereka perutnya gitu kan, perutnya sakit kena santet. Kemudian setelah kita mencoba untuk merasakan, kemudian saya bertanya lagi, gini Mas, itu nggak usah kesini nggak apa-apa, kita sembuhkan dari jarak jauh saja. Tapi itu perasaan saya kok bukan santet, itu santet Mbah tuh Mbah. Tapi kalau santet Mas, saya pasti ada kode itu. Iya. Berarti saya bisa ada merasakan walaupun kita tidak tahu. Iya. Akhirnya saya kejar, ternyata coba saya tanyakan kepada yang sakit. Yang sakit itu bagian mana? Iya. Mereka menerangkan yang sakit adalah kelaminnya Mbak. Kelaminnya itu bukan santet, itu karena kena kanker kelamin. Itu kalau tidak salah kelaminnya itu pendek, habis, kemudian ditutup dengan kapuk-kapuk dan diberi isolasi. Tanyakan benar benda itu, ternyata benar teman-teman. Sehingga setelah kita uraikan, mereka dulunya tidak percaya, dia menganggap bahwa itu santet, karena ke rumah sakit kemana-mana tetap tidak sembuh. Ke rumahnya tabib manapun tidak sembuh, mereka menyimpulkan akan pergi ke Jawa mencari sosok praktisi yang bisa menyembuhkan santet. Setelah kita menjawab,
kita uraikan, kita sadarkan, itu bukan santet, itu penyakit kanker kelamin. Saya menangani kanker kelamin itu sudah beberapa kali, sehingga penisnya laki-laki itu ujungnya dulunya luka, busuk terus penis itu akan semakin hilang, karena kan dicuci pakai alkohol atau infus, Mbak. Itu ketika lepasnya atau putusnya daging itu sakit, Mbak ya? Ya nggak terasa tuh, Mbak, kan sudah atos padat, hanya perih saja. Akhirnya seringnya dicuci itu rontok, akhirnya sampai penisnya itu hilang, tinggal bonggolnya. Lah bonggol saja itu kalau dibungkus pakai kain nggak bisa, hanya ditemplate sama kain kasa itu saja. Itu berarti tidak kena santet, Mas, itu kena penyakit kanker kelamin. Bagaimana Mbak ceritanya? Ya kalau usahakan, kalau bisa carikan yaitu pengobatan medis atau pengobatan yang masuk akal, jangan disuwuk, jangan diobatkan kepada ahli-ahli pakar santet, karena bukan santet, nanti hanya menghabiskan uang gitu loh. Terus ternyata mereka juga memantui dengan ucapan kita, terus saya bebaskan untuk mencari pengobat yang lain, yang penting harus obat yang biologis, yang wajar. Katanya dibawa ke Solo, mungkin ke rumah sakit Solo, teman-teman. Kita apabila mereka tidak kena serangan santet, kita juga bilang tidak kena serangan santet, teman-teman. Kalau kena serangan santet, kita juga kena serangan santet. Yang kita susahkan, kalau kita misalkan melihat orang yang sakit, kita mengatakan kena santet, ini kena santet, Pak, ini biayanya sekian juta. Terus setelah kita wawancara, ternyata mereka juga orang pintar. Kalau ini saudara saya kena santet, Mbah, tolong ini diambil. Nah, kalau mereka tidak penyakit santet, apakah bisa diambil, Mbak? Kan nggak bisa. Iya, Mbak. Makanya kalau kita bilang kena santet, kita harus bertanggung jawab bisa mengambil. Kalau kita hanya bilang santet saja, ternyata kita tidak bisa mengambil santetnya, itu namanya kan penghasutan atau penipuan, Mbak. Iya, Mbak. Sehingga sebaiknya memang kita harus jujur-jujur saja. Jangan sampai sebenarnya itu penyakit liver, bengkak, kena gagal ginjal, terus kena beri-beri yang seluruh tubuh abu-abu, perutnya buncit, akhirnya dikatakan ini kena serangan santet bendung segoro, perutnya ada air. Padahal itu bukan kena santet, padahal dia kena jantung bengkak. Kalau kena penyakit jantung bengkak kan perutnya besar, terus kemudian kakinya juga bengkak, apalagi ditekan gitu tidak balik. Nah, itu kalau orang yang tidak pengalaman atau orang-orang Jawa militan yang pikirannya dukun, pikirannya klenik-klenik, akhirnya dia sudah mengecek bahwa ini merupakan santet gitu. Santet bendung segoro, padahal itu penyakit liver bisa, jantung bengkak bisa, biri-biri juga bisa. Jadi pembengkakan yang ada di dalam tubuh kita belum tentu itu kena serangan santet, teman-teman. Tidak mudah untuk ini mengatakan santet, karena kita mengatakan santet kita harus bisa mengambil. Biasanya apabila diambil langsung sembuh gitu, Mbak. Kalau misalkan mengatakan santet, kita bisa mengambil pakai paku atau pakai jarum, ternyata mereka tidak sembuh, lah itu kan namanya juga penipuan. Ketika diambil orangnya harus sembuh gitu loh. Karena yang menjadi penyakitnya adalah santet. Makanya kita mengatakan atau menangani orang yang sakit itu kita tidak berani langsung mengecap itu santet, tidak berani. Kalau kita mengecap santet disuruh mengambil kita tidak bisa, kan kita malu. Maka kita harus benar-benar dan teliti melihat pasien itu benar-benar kena santet apa tidak. Itu harus kita real dan jujur, sehingga kalau kita jujur itu walaupun gagal dalam pengobatan mereka juga tidak marah gitu. Kalau nanti kita mengatakan santet ternyata pasiennya tidak sembuh, habis uang banyak, itu pasti akhirnya terjadi satu permasalahan atau menjadikan konflik, intrik perdebatan. Karena setiap orang yang berobat tentu mengeluarkan uang yang besar, dan apabila mereka keluar dengan uang yang besar, mereka gagal tidak bisa sembuh, otomatis mereka merasa tidak untung, merasa mereka dirugikan. Dengan rasa dirugikan tidak untung, mereka akan komplain kepada praktisi atau komplain kepada kita. Sehingga sebelumnya kita dikomplain oleh pasien, maka adalah kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita nanti ada masalah dengan pasien-pasien kita. Kemudian yang menjadi permasalahan bahwa di dalam daerah sini, teman-teman, itu jarang sekali orang punya ilmu santet. Saya meyakinkan itu, pokoknya ada, memang santet itu ada, tapi tidak ramai seperti yang ada di konten gitu. Jadi misalkan saat kabupaten saja mungkin 2 atau 3 saja belum tentu ada gitu. Meskipun banyak praktisi atau sepeminis di situ kan belum tentu bisa nyantet, Mbak. Karena saya bilang seperti ini, saya juga paham tentang santet, teman-teman.
Menyantet orang belajar ilmu santet itu tidak main-main, teman-teman. Nggih. Sangat berat sekali. Jadi menjadikan praktisi orang yang bisa menyantet itu resikonya tinggi dan tirakannya sangat besar sekali. Nggih. Sehingga padahal kalau zaman-zaman sekarang, anak-anak sekarang itu kan malas untuk apa belajar seperti itu gitu. Iya, tirakat, puasa, cari tempat-tempat wingit. cari uang juga susah. Iya. Nanti kalau gagal juga kita bisa dituntut. Iya. Jadi dengan kita mempelajari ilmu santet itu kalau di zaman sekarang itu ditertawakan sama teman-temannya dan saudaranya gitu loh. Iya. Makanya saya percaya bahwa untuk tahun-tahun ini atau tahun 2024 lah, ini saya yakin bahwa santet itu tidak banyak itu. Iya. Misalkan satu kabupaten saja paling yang bisa hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu. Iya. Karena ya kita tahu bahwa orang yang ahli santet itu sudah mati karena umurnya sudah tua itu. Iya. Santet ada rame-ramenya kan sekitar tahun 65 ke bawah ke atas, Pak. Nggih. Kalau tahun di atas 2000 itu sudah jarang-jarang sekali. Iya. Walaupun toh santet itu ada, tapi jarang orang yang memiliki ilmu santet. Dan Iya. orang yang memiliki ilmu santet itu rata-rata mereka tertutup, Mbak. Iya. Nggak mungkin Iya, pamer-pamer, nggak berani pamer. Mereka akan tertutup dan dirahasiakan sekali karena dia takut dilaporkan polisi. Iya. Mereka akan takut akan didemo oleh warga gitu. Iya. Jadi mereka walaupun punya pasti diam-diam atau mereka bilang tidak punya ilmu santet gitu loh. Iya. Makanya di dalam ini pengertian kepada teman-teman semuanya sehingga jangan sampai setiap keluarganya kena penyakit itu sembung-sembungan dengan santet, dikait-kaitkan dengan santet. Kita harus yang yang lurus, kita yang transparan gitu loh. Jangan sampai kita memiliki pikiran-pikiran yang mana belum tentu nanti dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga Iya. kita untuk mengambilkan tema dengan santet agar setidaknya kita punya pengalaman bahwa Iya. santet itu teman-teman memang ada karena santet dengan sihir itu hampir sama. Sihir itu tidak sama dengan santet. Sihir dewe, santet yo dewe gitu loh, nggak sama. Sihir dan santet berbeda, tapi hanya berbeda tipis teman-teman gitu. Iya. Nggak sama tapi beda, tapi juga nggak sama, tapi ada kesamaan sedikit itu. Ya, sihir ada sendiri, santet, jengges, tenung, brojo, bunuh duduk itu ada sendiri. Tapi kalau sihir itu hampir menyerupai santet memangnya, tapi lain gitu. Ilmu-ilmu atau bentuk jimat-jimat dipakai untuk kejahatan, maka mereka akan mengganggu kita. Mereka akan ganduli kepada nyawa kita, yang akhirnya kita tersendat-sendat untuk bernapas dan kita akan sulit melepaskan sukma kita. Iya. Yang artinya apabila barang itu dipakai dengan kebaikan maka akan netral, akan kembali kepada ajalnya. Kemudian apabila barang itu dipakai untuk keburukan atau kejahatan maka akan mempersulit dalam arti kita dicabut nyawanya nanti, atau kita akan mengalami beberapa sakit di ranjang, kita ini sengsara. Iya. Ya, tergantung pengamalan. Seperti kita membawa celurit atau membawa pistol saja. Kalau itu celurit dipakai untuk misalkan menebang tebu, maka akan menghasilkan uang dan akan memberikan kenikmatan keluarga. Tapi kalau celurit digunakan untuk membunuh orang, maka akan menyengsarakan kita. Seperti halnya ilmu juga demikian. Apabila ilmu dipakai untuk perbuatan buruk, justru menambah amal kebaikan, justru akan menambah dengan kekuatan kita agar kita menjadi orang yang baik, dan justru malah kita untuk memudahkan kita jalan di alam kematian. Tergantung penggunanya saja. Iya. Tapi apabila tidak suka kan bisa dilepas sewaktu-waktu. Sehingga seperti saya teman-teman, dulu saya juga seperti balon pengoleksi pusaka jimat. Setelah 20 tahun yang lalu itu saya lepaskan semuanya, sehingga kami pun juga tidak punya bentuk-bentuk pusaka yang sakti atau memiliki kekebalan yang andalan dan sebagainya. Kita menjadi orang biasa seperti Anda semua. Iya. Ya, kita tidak punya kekebalan, kita tidak punya misalkan di jotos kemudian mantul, itu kita juga tidak punya. Iya. Ya, saya hanya orang kosong momplong yang tidak punya kehebatan dalam bentuk apapun. Kita hanya membanggakan diri yaitu dengan ilmu kawruh nenek moyang, yang mana ilmu mengajak kepada kita semua menjadikan orang-orang yang baik, dan akhirnya kita di alam kedua nanti kita akan hidup yang mewah sekali, hidup yang nyaman sekali, hidup yang nikmat sekali. Karena hidup di dunia ini kan hanya sementara, lebih lama di alam lanjut nanti. Itu yang kita gembar-gemburkan, yang kita sampaikan pada siapapun. Lalu tahu bahwa saya dimanapun saya berada, apabila kita ada kesempatan untuk ceramah, ya kita ceramah untuk menyampaikan
hal-hal yang dimana nanti menguntungkan bagi kita semua. Tentang masa depan. Masa depan arti masa tua nanti, teman-teman. Jadi kita juga memikirkan masa tua nanti. Jangan sampai kita tidak memikir masa tua. Misalkan saya umur sekian, besok apabila kita sudah tua, yang merawat saya siapa? Biaya perawatan apabila saya sakit nanti siapa yang membiayai? Apakah anak besok akan membiayai apabila kita sakit? Sebabnya orang tua atau orang yang akan meninggal itu pasti menjadikan beban-beban daripada keluarganya. Gitu. Ya, kita harus memikirkan masa depan. Jangan kita hanya memikir masa sekarang. Ya. Susahnya susah apabila kita sakit, terus kemudian ternyata tidak ada yang merawat. Pada sakit kita tidak punya uang, kita merasakan kesakitan tiada henti, kita akan hidup yang sengsara. Maka masa depan perlu kita pikir sekarang. Apakah kita menabung, apakah kita dengan menyayangi anak, agar anak nanti akan menyayangi kita. Di samping kita pada saat di alam akhir nanti, kita di alam sana nanti kita akan melepaskan daripada kesusahan, karena kesusahan sudah kita jalan di dunia. Jangan sampai di alam akhirat nanti kita susah lagi, teman-teman. Susah di dunia tidak menjadi apa-apa, tapi jangan sampai susah di alam akhir. Kita tahu banyak dinamakan alam akhir itu bukan alam surga, teman-teman. Akhir itu terakhirnya di bumi ini. Jadi yang namanya akhirat. Jadi kata-kata akhirat, akhir itu terakhir, rat itu jagat. Jadi banyak orang mengatakan bisa muka-muka nih alam akhirat nguripe penak. Namanya akhirat itu masih di dunia. Jadi orang yang mengatakan akhirat itu masih di dunia, belum di alam langgeng gitu loh. Akhir itu terakhir, rati jagat, terakhir di dunia itu ya alam mati itu. Alam waktu pencabutan nyawa itu dinamakan akhirat. Tapi setelah dicabut mereka mati itu sudah tidak ada alam akhirat. Namanya alam kubur. Gitu. Atau alam pengerantunan, atau alam langgeng, atau alam surga. Jika kita kadang-kadang salah paham pada orang-orang yang diucapkan orang-orang itu, muka-muka seneng alam akhir dia urip enak, lah alam akhir itu alam dunia ini. Maka katanya akhirat, akhir kita terakhir, rat itu jagat atau dunia. Jadi rat itu jagat atau dunia itu loh, atau bumi gitu loh. Akhirnya yang dinamakan akhirat itu kehidupan kita yang berakhir di bumi ini. Gitu. Artinya yang dikatakan nama akhirat itu pada saat kita meninggalkan bumi, pada saat kita meninggalkan dunia itu, pada saat kita dijabut nyawanya, itulah yang dinamakan akhirat. Gitu. Kalau setelah akhirat ya sukma kita atau roh kita atau arwah kita masuk ke alam kubur, atau alam langgeng, atau alam pengerantunan, atau alam kekal, seperti itu. Sehingga kata-kata kadang-kadang kita menggunakan kata-kata itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kita itu orang-orang yang mempelajari tentang dunia kematian, sehingga kita jelimet, teman-teman. Pernah saya ucapkan pada Mbak Lulu, sehingga saya itu dari kecil sampai tua-tua ini selalu mempelajari kematian dan selalu mempelajari tentang kuburan-kuburan. Kita ke kuburan itu tidak sirik, kita tidak menyembah kuburan, tidak menyembah apapun di situ. Kita hanya belajar dan belajar mengamati orang mati, dan kita merasakan biar kita tidak sombong, biar kita itu rendah diri, andap asor. Orang yang punya derajat tinggi, orang yang sakti, orang yang viral, orang yang punya kekayaan yang besar sekali, akhirnya tetap ditimbun di dalam tanah, tetap dikubur, teman-teman. Sehingga seperti halnya apabila dikubur hancur menjadikan tanah. Di mana ketenaran dulu, di mana kesaktian dulu. Yang penting di alam dunia ini adalah bukan ketenaran, bukan harta benda. Yang penting adalah tanaman-tanaman kita yang mana besok akan dipetik di akhir zaman nanti, teman-teman. Jadi itu yang kita kejar dan kejar, sehingga dalam bentuk-bentuk kita kehidupan yang penting kita berbaik kepada siapapun, kita terus menolong kepada teman-teman kita, saudara kita yang butuh pertolongan. Dan yang tentu kita harus mencari keselamatan, teman-teman. Di dunia ini pentingnya selamat, baik kita berkendara, kita berucap, berperilaku, itu harus kita mencari keselamatan. Yang bisa menyelamatkan juga kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita tidak ingin dibenci orang, jangan benci orang. Kalau kita tidak mau disakiti orang, ya jangan menyakiti orang, gitu loh. Kalau kita tidak didendam orang, ya kita jangan dendam kepada orang. Ya kita harus plong, transparan. Kita berhati-hati menghadapi siapapun, jangan sampai menyakiti siapapun. Hindari kepada kiat-kiat, amalan-amalan, mantra-mantra, ilmu-ilmu, bentuk-bentuk pusaka yang mana akan merugikan kita, teman-teman. Sehingga jangan sampai kita tergoda kepada bentuk-bentuk yang akan menyesatkan daripada kita. Kita memang patut kita senang apabila punya
kelebihan teman-teman, tapi kelebihan dan kelebihan itu apabila tidak sesuai dengan tujuan kita, maka kita akan merasa rugi. Yang jelas orang yang punya potensi ilmu, yang jelas orang yang punya potensi kawruh, yang jelas orang yang punya potensi panembah, punya potensi bertakwa, potensi beribadah, mereka tergolong orang yang sakti juga, sehingga kita tidak harus terpancar kepada bentuk jimat-jimat dan kesaktian dan kekebalan, karena yang namanya orang sakti adalah orang yang selamat teman-teman. Orang yang selamat itulah yang sakti, karena belum tentu orang sakti yang tidak mempan benda tajam mereka akan selamat gitu loh. Nah, itu yang penting kita mencari keselamatan teman-teman. Tentang dunia penyantetan kita harus tahu santet ada yang dikejar dari kita mencari kepada guru, belajar kepada guru, kita akan mengerti bentuk-bentuk santet atau kiriman-kiriman benda tajam atau benda-benda bentuk benda padat dikirimkan ke tubuh orang lain. Juga ada santet-santet yang tanpa berguru, mereka hanya mencoba mereka dengan praktek ritual di kuburan, di tempat-tempat ini atau di samudra dan sebagainya. Mereka akan mencari bentuk-bentuk yang nyata dan ternyata menjadikan nyata. Dengan kreativitas orang yang berbuat jahat, maka orang-orang itulah yang didapat kita kan orang-orang yang rugi. Walaupun mereka punya kapasitas bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang, mereka bisa mendapatkan uang jutaan dan miliaran, tapi resikonya mereka akan menghadapi kepada malaikat-malaikat yang akan menyengsarakan kita. Sehingga sengsara dan tidak bukan karena malaikat, sengsara dan tidak karena perbuatan kita. Seperti teman-teman, kita akan bersambung lagi, kita akan membedah santet lagi, masih banyak lagi yang kita sampaikan, namun ini waktunya sudah terbatas. Saya kembalikan kepada Mbak Lulu Retno. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya. Dan apabila mungkin ada salah kata dari saya Lulu Retna dan Mbak Kendil Jopo Montro, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Yang jelas apa yang kita utarakan, apa yang kita bahas adalah berdasarkan dari pengalaman Mbak Kendil Jopo Montro serta pengetahuan-pengetahuan yang telah beliau miliki atau beliau alami. Mbak Kendil mungkin ada tambahan lain, Mbak? Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dirasakan kepada orang banyak, sehingga tebarkan rasa dan rasa kebaikan kepada siapapun, hindari kebencian, kedengkian, pembinaan dan penghujatan. Dengan kita menghindari itu, maka kita akan bisa merasakan kedamaian di dalam hati kita. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.